Perkenalkan, nama saya Androlai dengan NIM 220211106058. Pada saat ini saya memilih Clash Royale sebagai game untuk saya. Ya, jadi di sini kita dapat melihat terlebih dahulu untuk game Clash Royale. Ya, di sini kita dapat membuka toko di sebelah kiri. Kemudian kita dapat membeli berbagai macam apa yang menjadi kebutuhan, dapat membeli menukar gold, kemudian dapat membeli melakukan top up serta membeli kartu-kartu yang ada untuk mengupgrade setiap peleton kartu yang ada. Kemudian selanjutnya di sini ada deck. Di sini saya memiliki beberapa deck evolusi, ya, yang mana yaitu Musketeer dan juga Raiden Tesla. Oke, di sini ada juga PK dan juga Raiden Tesla yang evolusi. Nah, kita perlu mengetahui win condition ya. Karena win condition ini kita perlu mengatur deck yang baik, seperti memiliki contohnya 2 deck dengan tipe spell, kemudian ada 1 deck tipe pertahanan bangunan, kemudian ada salah satu peleton dengan darah yang tebal. Di sini saya menggunakan PK, ada pendobrak yang menjadi win condition untuk menyerang bangunan, kemudian ada penjaga jerangkung yang berfungsi sebagai pertahanan. Ya, di sini ada berbagai hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai win condition ya. Ya, ini adalah deck kedua saya. Oke, di sini ada Musketeer. Kemudian kita dapat scroll ke bawah, kita dapat melihat. Nah, di sini ada beberapa tipe kartu yang kelangkaannya mulai dari umum. Kemudian selanjutnya tipe kelangkaannya masuk pada langka. Kemudian selanjutnya ada tipe kelangkaannya yaitu epic. Kemudian selanjutnya ada tipe kelangkaannya yaitu legendary. Kemudian di atas dari legendary ada juga tipe kelangkaan yaitu jawara atau champion, yang mana dapat menggunakan ability. Jadi jawara memiliki ability yang mana menggunakan elixir untuk menggunakannya. In and out, just like that. Oke, kemudian kita di sini dapat melihat ada berbagai macam hal lainnya selain pada kartu-kartu yang ada. Ada juga emote yang dapat digunakan untuk menunjukkan ekspresi kita kepada lawan. Kemudian ada juga penggunaan barang yang spesial digunakan untuk mengupgrade kartu. Kemudian ada juga hiasan untuk mengubah benteng. Kita mengganti juga banner agar membuat tampilan kita menjadi lebih cantik dan lebih baik. Kemudian ada juga pencapaian yang bisa kita capai dengan memanfaatkan satu peleton ataupun dengan melalui permainan Clash Royale. Ini kita juga dapat melihat berbagai koleksi lainnya. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat ada berbagai mode-mode dalam permainan, mulai dari mode klasik, rank, turnamen, dan permainan-permainan lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menonton salah satu pertandingan yang saya lakukan. Oke, di sini kita mendapatkan lawan dengan level yang sama. Kita tidak mengetahui deck daripada musuh dalam kondisi ini. Ya, jadi saya menggunakan satu peleton untuk mengetahui deck musuh. Nah, kita lepas di sini PK saja dari belakang. Ya, penempatan juga penting untuk bisa mencapai hasil yang optimal dalam permainan. Ya, di sini untuk peleton musuh seharusnya tidak akan mampu melawan PK. Saya gunakan pendobrak.
Ya, dan ternyata pendobraknya ditarik. Saya tidak mengetahui bahwa lawan ternyata memiliki pemancing menarik peloton. Oke, di sini setidaknya saya bisa memberikan damage yang lumayan terasa kepada benteng milik musuh, sehingga secara win condition saya jauh lebih unggul daripada musuh. Ya, di sini saya melakukan cycle agar bisa menggunakan PK lagi. Ya, kita pentingnya untuk mengetahui siklus daripada penggunaan kartu agar kita tidak akan salah langkah nantinya. Oke, di sini saya terlambat menggunakan Tesla karena ternyata sudah terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa. Nah, dalam kondisi tersebut saya jadi lebih mudah untuk menyerang. Nah, di sini ya secara win condition saya sudah menang ya, karena saya sudah berhasil menghancurkan benteng milik musuh dan tinggal fokus mau menyerang lebih lanjut ataupun fokus pada pertahanan. Ini saya menggunakan pendobrak untuk melakukan cycle juga sekaligus menyerang. Oke, di sini saya melakukan TK. Oke, ya, dalam kondisi ini saya harus menggunakan Tesla. Saya salah meletakkan PK karena saya tidak mengetahui ternyata musuh memiliki Royal Giant, tapi tidak apa-apa karena kita masih dalam kondisi yang cukup unggul. Oke, di sini saya bisa melakukan 2 penyerangan ya. Di sini saya meletakkan PK. Kemudian saya meletakkan Hidden Tesla untuk memancing Royal Giant. Ya, di sini saya menggunakan pendobrak agar bisa memberikan pressure yang berlebih kepada musuh sehingga musuh kehilangan fokusnya. Ya, dan tapi ternyata waktu sudah mau habis sehingga pemenangnya ya sudah tidak diragukan lagi, kita sedang kondisinya, sehingga saya beroleh kemenangan. Oke, ya kita lihat dalam pertandingan yang selanjutnya. Ya, di sini kita tonton. Ya, dalam kondisi ini saya menemukan lawan dengan level yang sama, yaitu level 14. Oke, seperti biasa kita gunakan satu peloton. Ya, di sini saya tidak bisa mengantisipasi ya, sehingga akhirnya tetap ada satu serangan yang masuk. Nah, di sini ternyata menggunakan Goblin Hood yang mana sangat buruk untuk PK milik saya. Ini seharusnya saya menggunakan Zap dengan tepat, tapi ternyata tidak bisa mengenai semuanya. Oke, pada saat ini kita fokus bertahan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan pendobrak. Nah, di sini musuh ternyata fokusnya malahan menyerang dengan menggunakan pengebom. Ya, di sini saya harus bertahan dengan menggunakan PK agar tidak memberikan damage yang berlebih dari champion musuh. Oke, dalam situasi win condition di sini saya lebih unggul karena salah satu deck musuh sudah masih cukup lebih rendah darahnya daripada benteng milik saya. Di sini saya tinggal fokus melakukan penyerangan. Ya, saya tinggal fokus melakukan penyerangan karena di musuh sulit untuk bertahan daripada kartu milik saya. Ya, di sini musuh malahan menyerang sehingga mengakibatkan ya benteng miliknya diserang dengan brutal dan tidak ada perlindungan tambahan, sehingga saya bisa memperoleh kemenangan pada game kali ini. Ya, jadi penting untuk kita mengetahui untuk bertahan dan kapan juga untuk menyerang agar tidak mengakibatkan kesalahan nantinya ketika kita melakukan permainan. Oke, itu yang menjadi apa yang bisa saya bagikan. Kiranya bagi teman-teman yang menonton ataupun apapun ya,
kita bisa berkembang lagi dalam permainan kita agar bisa mencapai win condition yang cukup baik. Baiklah, demikian untuk tugas ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.